Saya ucapkan Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini, bersyukur kepada Allah. Kalau Allah boleh memperkenankan kita untuk kembali berkumpul di tempat ini bersama memuji dan membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan Dia berbicara melalui hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk kita semua bersaat teduh. Mari bersaat teduh mulai. Amin. Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Dia pencipta yang esa. Dia Allah yang maha kuasa. Mari kita agungkan namanya. Kita membesarkan namanya, kita memuliakan Dia. Sebab Dia layak untuk menerima semua itu. Sama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam terang yang mulia, bangkit bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya
percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kita pujikan pujian, berilah hormat padanya. Bapa yang dahsyat, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas ciptaan-Mu. Kami naikkan syukur kami atas penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Sampai detik ini kami melihat penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Tuhan, pagi ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melalui ibadah ini kami rindu merasakan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, melalui puji-pujian, melalui firman yang akan kami dengar. Bolehlah kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Juga Tuhan, kami rindu melalui puji-pujian yang kami naikkan, Engkau disenangkan. Tuhan, kami sadar dosa dapat menghalangi kami untuk boleh datang beribadah. Maka dari itu pada pagi hari ini, kami hendak mengaku dosa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami hendak mengakui dosa yang telah kami lakukan dalam keseharian kami. Mohon pengampunan daripada Tuhan, kami percaya kami yang datang dengan kesungguhan hati kami akan menerima pengampunan. Engkau telah menyediakan pengampunan bagi kami yang bersungguh-sungguh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap menikmati Engkau pagi ini. Hanya di dalam nama Allah Tritunggal Yang Esa kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, percaya atau tidak bahwa rencana Tuhan tidak pernah terbatalkan dalam hidup kita. Kebenarannya adalah janjinya bagi kita Bapak Ibu Saudara tidak pernah dilupakannya. Amin. Amin. Percayalah saudara, Dia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya, karena Dia adalah Allah yang sempurna.
Janji-janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Sama-sama katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia siapa Bapak Ibu? Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Mari bersorak, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Mari bersorak, bersoraklah, puji sembah Dia. Amin. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Sekali lagi, katakan sama-sama, Yesus Raja. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan mengatakannya secara bersama-sama. 3, 2, iya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, pengampunan kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan terus memuji-muji Tuhan. Kasih Tuhan begitu dalam. Boleh yang percaya bahwa kasih Tuhan begitu dalam hidup kita, boleh angkat tangannya semua. 1, 2, 3, 1000. Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan begitu besar dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, sempurnalah hidup kita, Bapak Ibu. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, amin, kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap momen, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus. Wanita saja katakan, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya. Wanita berdiam diri, laki-laki saja katakan, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Mari bapak-bapak, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus.
Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan banyak berjanji dan Dia suka untuk menepatinya. Pagi ini kita mau belajar percaya bahwa janji yang berharga dan sangat besar Tuhan telah anugerahkan kepada kita semua. Mari kita pujikan pujian ini sebagai deklarasi iman kita kepada Tuhan akan penggenapan janji Allah dalam hidup kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Dengan iman katakan, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya. Saya undang Bapak Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih
Kami sungguh bersyukur Tuhan atas waktu yang begitu baik. Kami diperkenankan untuk hadir bersama-sama memuliakan Tuhan melalui persekutuan yang indah. Kami percaya Tuhan, setiap janji-janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit, ada yang bergumul, dan lain sebagainya Tuhan. Tapi biarlah kami terus percaya kepada janji-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati dan urapi setiap kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh dapat memerdekakan kami, mendidik kami menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu kami. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat pagi. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang terdapat di dalam surat Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 1. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8 saja. Sebetulnya perikop ini masih bersambung sampai ayat yang ke-15, tapi kita akan membaca sampai ayat yang ke-8 saja. Bila sudah mendapatkan, maka kita akan baca secara bergiliran. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, dan kita berjumpa pada ayat yang ke-8 kembali. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan dengan perikop panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih dan kepada kesalihan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang diberikan oleh gereja dalam perikop ini yaitu janji yang tak pernah gagal. Jemaat Tuhan yang terkasih, bila kita memperhatikan surat Petrus ini dibagi di dalam 2 bagian. Ada surat yang pertama yaitu 1 Petrus dan ada surat yang kedua. Ada perbedaan yang sangat mencolok dalam surat ini, karena kalau kita memperhatikan di bagian surat pertama itu adalah bagaimana mereka dikuatkan dalam iman mereka sebagai tubuh Kristus. Tetapi yang kedua ini tentang bagaimana Petrus menasihatkan mereka supaya bagaimana mereka tetap kuat, karena ada kemurtatan yang terjadi di tengah-tengah lingkup orang-orang percaya pada saat itu, dan itu mengancam masa depan gereja, di mana ada guru-guru palsu, pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan yang paling parah di 2 Petrus pasal 21 dikatakan bahwa mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka.
Petrus mendorong orang-orang percaya supaya mereka tetap bertumbuh dalam pengetahuan mereka tentang Tuhan. Dan panggilan dan pilihan mereka supaya makin teguh karena kondisi seperti saya katakan tadi, mereka diserang oleh para pengejek. Itu di pasal 3. Mereka mengatakan kapan Tuhan datang dan lain sebagainya. Tidak mungkin Tuhan datang. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Petrus menulis surat yang kita baca tadi, yang di dalamnya ini adalah satu prinsip yang sangat penting bagi iman kekristenan, di mana saat kita sudah percaya, saat kita sudah ditebus oleh Kristus, ternyata masih ada hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang bila dia tidak benar-benar memahami arti panggilan dia di dalam pengiringannya akan Tuhan. Bila kita tidak benar-benar belajar tentang siapa Tuhan, bila kita tidak benar-benar sungguh-sungguh melakukan firman itu dalam kehidupannya, maka ini merupakan satu peringatan buat kita. Sehingga topiknya di sini janji yang tak pernah gagal. Bagaimana janji-janji Allah sebelumnya yang sudah disampaikan kepada mereka pada penulisan surat itu mereka harus pahami, mereka harus kuat untuk menghadapi penindasan, menghadapi penyesat, menghadapi ancaman-ancaman yang mempengaruhi iman Kristen. Dan saya pikir ini juga sangat penting di dalam kekristenan masa kini untuk saya dan saudara. Karena kalau kita baca panggilan dan pilihan Allah ini di dalam satu perikop yang utuh di pasal 3 sampai 15 itu mengingatkan kita kembali bahwa bagaimana kita tidak hanya percaya, tetapi kita menghidupi kepercayaan itu, kita dapat bertahan di tengah-tengah kondisi yang terjadi. Saat ini apa yang menjadi masalah kita saat kita mengiring Tuhan? Apakah mulai ada yang ragu di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah ekonomi, di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung iman kita? Bagaimana kita menghadapi itu? Sehingga kita akan belajar bersama-sama, ya. Saat kita mengiring Tuhan, sejauh ini, sudah berapa lama kita mengiring Tuhan ya? Masihkah kita percaya kepada janji-janji Allah itu? Apa janji-janji Allah yang sudah Allah genapi dalam kehidupan kita? Ataukah kita masih terus bertanya-tanya, benarkah ini Tuhan? Betulkah janji Tuhan itu akan aku capai dalam hidupku? Sudah berapa lama saya mengikut Tuhan tapi saya belum pernah melihat janji Allah itu. Sehingga kita akan belajar bagaimana melihat bahwa janji Allah itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat hidup di dalam keyakinan. Sampai akhir hidup kita tetap yakin bahwa janji Allah itu tidak pernah gagal atas hidup kita. Janji Allah itu selalu abadi. Amin. Mari kita akan belajar, ada 3 hal yang perlu kita simak melalui perikop ini. Di ayat 1, di ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Sampai di situ dulu. Saya fokus pada kata kuasa ya. Karena kuasa ilahi. Kuasa ilahi. Kuasa di sini dalam arti Yunani ya dinamis ya. Yang memiliki arti pengertian, kekuatan, kuasa atau kemampuan. Di dalam perjanjian baru, kata dinamis ini sering digunakan merujuk pada kekuatan atau kuasa Allah yang terus bekerja atas hidup orang-orang percaya, yang aktif ya terus-menerus menyertai. Dan ada satu kemampuan ilahi yang tak terbatas, itulah kuasa itu. Kuasa tersebut bukan sebuah kuasa yang biasa, tapi kuasa dari Allah itu sendiri. Ya, yang menunjukkan kekuatan serta kemampuan Allah bekerja atas hidup manusia. Sehingga dalam perikop, dalam ayat yang kita baca di sini, menegaskan bahwa sumber dari segala kuasa itu diperlukan
untuk hidup kita ini dan untuk beribadah kepada Allah yang tak terbatas. Jadi kuasa ilahi ini berasal dari Allah itu sendiri yang memperkuat orang-orang percaya bahwa hanya melalui kuasa ilahinya kita dapat menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Kita dapat menjalani hidup yang tidak mendukakan Allah. Kita dapat menjalani hidup yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena kuasa Allah itu telah diberikan kepada kita. Kuasa yang tidak terbatas, kuasa Allah yang terus-menerus menyertai kita. Dan ini perlu kita pahami. Sangat perlu kita pahami. Bukan menjadi orang Kristen yang hanya kita datang ke gereja saja, kita hanya menunggu janji Allah itu apa. Tetapi kita melupakan bahwa kuasa itu telah diberikan kepada kita. Kuasa itu telah menyertai kita sampai kapanpun. Makanya ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dikatakan mereka tidak perlu takut. Kenapa? Karena dari kata ini, kuasa itu menyertai mereka. Betapa kuatnya, betapa gagahnya keperkasaan Tuhan yang menyertai umatnya. Kita perlu memahami ini. Dikatakan karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan, telah diberikan kepada kita. Kalau kita kembalikan pada konteks Petrus tadi, di tengah-tengah ancaman mereka diperhadapkan dengan pengejek-pengejek, padahal itu ada di lingkup orang-orang percaya, ya, membimbangkan mereka apakah janji Tuhan itu betul atau tidak. Apakah mengikut Tuhan itu benar atau tidak? Di tengah-tengah kondisi itu, mereka harus memahami tentang kuasa ini. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita memahami kuasa ilahi yang ada di dalam diri kita. Dan kalau berbicara kuasa ini tidak ada tendensi manusia sedikit pun. Tapi Allah sendiri yang menyertai, Allah sendiri yang memberikannya. Untuk apa? Untuk saya dan saudara, memampukan kita untuk bertahan. Kalau di sini dikatakan, memampukan kita untuk hidup, memampukan kita untuk melayani Tuhan, memampukan kita untuk beribadah mendekat kepada Allah. Selanjutnya di situ di ayat 3 dikatakan, setelah kuasa, untuk hidup yang saleh. Kata saleh. Kalau di sini hanya kata saleh, kesalehan. Eusebia berarti suatu sikap hormat dan pengabdian kepada Allah. Yang mencakup kehidupan yang hidup selaras atau sesuai dengan kehendak Allah, kesalehan. Kesalehan merupakan satu kualitas atau karakter yang dicari, yang harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Sebuah kerelaan hati, pengabdian yang tulus. Bagaimana kita hidup, apakah sudah sesuai kehendak Allah atau tidak? Itu kesalehan. Sebuah kesalehan adalah bukti nyata, yang konkret, yang spesifik, yang telah kita terima atau capai. Dan itu nyata, yang dapat dilihat oleh orang. Bukan sekedar sebuah abstrak yang belum jelas, ya, yang sekilas atau lain sebagainya, tapi suatu keadaan yang nyata, yang terus dihidupi, dan pada ayat ini menjadi salah satu tujuan akhir dari pemberian Allah atau pemberian dari kuasa itu, sehingga ada tujuan yang jelas. Saat kita mengiring Tuhan, maka dikatakan kita memiliki kesalehan, yang hidup saleh. Hidup saleh. Ada kesalehan, ada kualitas di dalam diri kita. Kalau bicara kesalehan, siapa yang pernah paling kita kenal dalam Alkitab berbicara kesalehan? Ada jemaat yang menjawab langsung Ayub. Hanya dari Ayub kita lihat kata saleh ini. Memang saya tidak membahas Ayub di sini, tapi kita melihat problem yang dihadapi. Artinya begini, di tengah-tengah kondisi apapun yang terjadi, bahkan orang terdekat dia mempengaruhi,
Dia diperhadapkan pada dirinya, pribadinya, mengalami masalah yang begitu berat. Segala sesuatu miliknya diambil. Tapi dia bertahan. Kalau membahas kesalehan, seringkali kita orang percaya, ya, maaf saya terbawa suasana, terlalu kecil ketika hal-hal yang biasa, mungkin kita sakit atau ada pergumulan berat, kita langsung kecewa sama Tuhan. Kita langsung mau meninggalkan Tuhan. Bahkan ada orang Kristen yang enggak usah ibadah-ibadah lagi. Kalau membahas perikop ini terlalu dalam pemahaman yang begitu besar. Bahwa kekristenan kita, pengiringan kita akan Tuhan itu bukan hanya sebatas datang ke gereja. Tapi kita perlu dalami, ada kuasa. Dan sekarang kesalehan dituntut sebuah bukti nyata. Betul enggak kamu mengenal Tuhan? Pengirianmu sama Tuhan bagaimana? Apakah hanya karena masalah seperti contoh Ayub ini, terus kamu meninggalkan Tuhan? Apakah hanya karena pergumulan kecil, tidak mau melayani Tuhan? Hanya karena masalah sedikit, kita hitung-hitungan sama Tuhan? Apakah seperti ini? Tidak. Yang ditekankan Petrus di sini, sebuah bukti yang nyata, yang telah kita capai bersama dengan Tuhan. Itu kesalehan hidup kita, yang bisa dilihat orang. Seperti itu. Sehingga di tengah-tengah tantangan, rintangan, saya tidak tahu ya ke depan ini dengan dunia yang semakin tidak jelas menurut kita, dengan kondisi ekonomi, hukum yang seperti ini, masihkah kita bertahan? Mampukah kita bertahan? Jangan dilihat saat ini, mungkin kalau saat kita berkecukupan, kita mampu mengatakan aku akan hidup saleh, aku akan bertahan. Tapi bagaimana saat kita diperhadapkan pada kondisi yang tidak baik-baik saja? Saat ini kita lagi dibayang-bayangi oleh megatrust. Mungkin kalau saudara lihat di berita ya, bagaimana gempa yang akan diprediksi mengguncang Indonesia. Kalau dilihat setiap hari menakutkan saudara. Jawa, Sumatera, menakutkan. Kepada siapa kita akan bertahan bila kita tidak hidup dalam kesalehan? Kepada siapa kita bertahan ketika kekristenan diguncang? Ketika kita tidak diizinkan lagi mengikut Tuhan, beribadah dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu ke depan. Hanya kesalehan yang akan membuat kita bertahan. Hanya kesalehan, sesuatu yang kita capai dalam perjalanan iman kita yang membuat kita bertahan, mampu menghadapi Tuhan. Meskipun aku menderita, aku tetap mengiring Tuhan. Meskipun saat ini aku belum punya apa-apa, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Jadi tidak melihat keadaan sebagai sesuatu yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Tetapi justru kesalehan ini berbicara, meskipun kita menderita, meskipun kita menghadapi masalah, Tuhan tetap sama buat kita. Amin. Sehingga ada lagu, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itu dalam sekali ya lagu itu. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Menjadi orang yang saleh. Yang ketiga, kita lihat dari ayat ini. Yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Pengenalan akan Dia. Kalau di LAI di sini dikatakan pengenalan kita. Tapi sebetulnya dalam terjemahan asli itu tentang pengetahuan atau pengertian ya, epignosis ya. Pengenalan yang lebih mendalam atau penuh seringkali terkait dengan pengetahuan dihasilkan dari hubungan yang dekat atau pengalaman langsung. Di sini mengacu pada pengetahuan yang mendalam tentang Allah yang diperoleh melalui hubungan pribadi dengan Kristus. Kita tidak mungkin mengenal kuasa, kesalehan bila kita tidak memiliki hubungan atau pengalaman langsung dengan Allah.
Ketika orang-orang percaya, orang-orang Kristen diguncang di zaman Petrus, kekuatan ini yang Petrus mau sampaikan untuk apa? Untuk menolak ajaran-ajaran sesat yang menyerang mereka, umat Tuhan pada saat itu. Sama dengan keadaan kita saat ini. Kalau kita percaya di tengah-tengah kondisi yang kita alami, pengenalan akan Tuhan ini menjadi satu bukti bahwa kita bisa bertahan atau tidak. Ya. Pengenalan ini tidak hanya kita dapatkan saat kita beribadah saja, ini jauh. Pengalaman karena dikatakan dihasilkan dari hubungan dekat atau pengalaman langsung. Saya tidak bisa memaksa misalnya Devi mengenal Tuhan sejauh apa menurut pandangan saya. Karena pengalaman itu hanya dirasakan oleh Devi sendiri. Makanya kenapa ada orang-orang yang bersaksi demi Kristus, ada orang-orang yang berani bersaksi bahkan ketika bahaya mengancam, dia tetap mampu bersaksi dan lain sebagainya. Dia tetap kuat. Karena dia hidup dari pengalaman langsung bersama dengan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan, dia tahu bagaimana janji Allah itu atas hidupnya. Dia mengimani, dia meyakini Tuhannya. Ini yang perlu kita pahami saat kita hidup di tengah-tengah kondisi saat ini. Sebagai orang-orang Kristen yang semakin dewasa dalam rohani kita, pengenalan yang lebih, suatu hubungan yang dekat, yang kita dapatkan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan itu? Kita bukan mengenal Tuhan hanya karena butuh pada kuasanya, butuh hanya pada berkatnya, tapi mengenal Tuhan jauh lebih daripada itu. Kalau orang mengenal Tuhan dengan dekat, kalau orang sudah membangun hubungan Tuhan dengan dekat, seperti tadi saya katakan, ketika ada kecaman, penindasan, ada bahaya yang terus diviralkan, misalnya konteks saat ini, kita tidak perlu takut. Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tahu janjinya. Dan itu pasti tepat. Dan itu pasti akan dinyatakan buat kita. Pengetahuan yang mendalam dan penuh merupakan bagian yang sangat penting di dalam hubungan kita dengan Allah. Karena itu kita percaya bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Allah telah memperlengkapi kita dengan kuasanya, memberikan kuasanya yang terus menyertai kita. Dan menganugerahkannya melalui apa tadi? Pengenalan kita akan Tuhan. Dari pengenalan ini, dari pengenalan yang kita dapatkan, yang kita bangun bersama dengan Tuhan, itu akan menumbuhkan satu keyakinan. Kita yakin tentang janji-janji Allah. Janji Allah yang tak pernah gagal itu. Seringkali di tengah-tengah kondisi yang tidak stabil, ketika kerohanian kita mungkin lagi tidak stabil, ya kadang-kala kita menganggap ya janji Allah itu tidak terjadi. Kalau tidak terjadi kata lainnya kan gagal ya. Gak ada itu. Gak mungkin Allah bisa lakukan. Kalau bukan saya yang bertindak. Dan lain sebagainya. Tapi pengenalan yang mendalam. Pengertian yang mendalam. Pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan. Kita memahami dengan membangun hubungan kita bersama Tuhan. Memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Setiap janji-janji penyertaannya. Bukti kuasanya. Mujizat yang dilakukannya. Ada begitu banyak janji Allah yang tidak bisa kita tuliskan. Yang kita pahami. Itu akan menumbuhkan keyakinan kita. Membuat kita menjadi orang Kristen yang kokoh. Bukan orang Kristen yang sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit ngambek ya. Sedikit-sedikit undur. Sedikit-sedikit sakit hati. Bukan. Maafkan bila saya agak keras. Karena di sini memang agak keras. Saya juga kena Bapak Ibu. Diingatkan. Pengenalan kita akan Tuhan. Tidak hanya sebatas pengenalan biasa. Tetapi kita memahami, baik susah, baik senang, di tengah-tengah kondisi apapun, kita yakin bahwa Allah tidak pernah gagal. Amin. Selanjutnya, di ayat 5 sampai ayat yang ke-7, saya katakan tadi ada 3 bagian yang saya sampaikan. Saya tidak baca karena terlalu panjang ya, tapi intinya adalah,
Di situ kita memperhatikan suatu proses yang terjadi di dalam pengiringan kita akan Tuhan, di dalam pertumbuhan iman kita. Ada sebuah proses. Memiliki iman yang bertumbuh harus ada proses ya, yang akan memunculkan karakter-karakter kita sebagai orang-orang percaya. Dan proses ini kita perlu pahami bukan dari hasil manusia, tetapi proses ini terjadi dari kuasa Roh Kudus yang terus bekerja atas hidup orang percaya. Makanya dia katakan di atas, ketika kita memahami kuasa, kita percaya di dalam kesalehan, kita percaya dalam pengetahuan, itu semua pekerjaan kuasa dari Roh Kudus. Kalau kita tidak mampu, misalnya contoh yang saya katakan tadi, meskipun tiap hari saya melihat di TikTok atau berita atau di Instagram atau Facebook tentang megatrust, bahaya yang sewaktu-waktu terjadi yang menakutkan dengan gempa 8, berapa itu paling tinggi ya. Kalau dipikirkan secara manusia itu menakutkan. Tapi kalau kuasa Roh Kudus bekerja atas diri kita dengan pengenalan kita akan Tuhan, tak sedikit pun ketakutan, tidak sedikit pun keraguan. Karena kita percaya Allah bekerja di atas segala sesuatu dan lebih dahsyat atas kehidupan umatnya yang percaya kepadanya. Janjinya ini diberikan kepada kita. Karakter-karakter yang disebutkan itu apa di ayat yang kita baca ini di pasal 5 sampai 7 ya. Penguasaan diri misalnya ya. Dari iman, kebaikan, penguasaan diri, pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, kasih saudara-saudara, kasih untuk semua orang. Merupakan sebuah janji Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Ada pertumbuhan yang terus-menerus bekerja di dalam diri kita. Dari iman menuju kasih yang dalam. Kasih yang ditunjukkan di dalam kehidupan nyata kita. Jadi ada runtutan iman orang-orang percaya yang dari hasil iman itu orang akan melihat dampak yang nyata. Sehingga pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi, apakah kita sedang mengalami pertumbuhan iman yang diwujudkan dalam karakter kita? Orang percaya yang nampak. Apakah kita sedang mengalami itu? Kita jawab sendiri. Tapi kita serahkan, kita percaya ketika kita sudah memahami di bagian ayat 3 yang dibahas tadi ya. Kuasa, kesalehan, dan saya ulang-ulang ya, dengan pengetahuan akan Allah. Maka itu memampukan kita untuk bisa hidup di dalam kebaikan-kebaikan, hidup di dalam ketekunan, hidup di dalam kesalehan diulang lagi ya. Sehingga diaplikasikan dengan kasih saudara-saudara dan kasih semua orang. Yang ketiga, di ayat 8 yang saya ini bagian 3, ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Apa maksud dari semuanya itu ada padamu? Jadi tadi yang di atas ya, di ayat 7, kesalehan, kebaikan, dan lain sebagainya, ketekunan, kasih saudara, pengendalian diri, dan lain-lain. Maka dikatakan akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Jadi kata yang ada padamu, ini menarik ya. Apabila semuanya itu ada padamu ini, kata ada itu hiprokonta, berarti yang ada atau yang berada dalam kondisi tertentu. Nah, kata ini digunakan dalam bentuk partisiple menyoroti sesuatu yang sedang berlangsung, yang terus ada dalam situasi tertentu. Berarti ketika pada ayat 7 yang saya bacakan tadi, kebaikan dan lain sebagainya itu ada terus kita lakukan dalam kehidupan kita, maka dikatakan
kamu akan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Berarti sesuatu itu harus berlangsung terus-menerus dan dalam situasi tertentu. Semua itu harus terjadi dalam kehidupan orang percaya karena akan menunjukkan apa? Kualitas iman yang ada dalam diri orang percaya. Berarti ini ketika kita memiliki semua ini, disinilah kualitas yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Petrus menekankan bahwa kualitas-kualitas di atas harus dimiliki ya. Tidak hanya ada, tetapi juga harus berkembang dan berlimpah-limpah dalam kehidupan orang percaya yang mengarah pada apa? Harus terus tumbuh, harus efektif ya. Dan dalam pengetahuan mereka tentang Yesus Kristus, sehingga mereka semakin bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Jadi apapun yang kita lakukan, itu akan di dalam pengenalan akan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan tambah-tambahkan itu dalam kehidupan kita, semakin berlimpah. Kita mampu menjadi berkat, kita hidup di dalam pengendalian diri, kita mampu menguasai diri dan lain sebagainya. Tapi di ayat pasal 8 ini, ada satu kata yang di Yunani yang tidak muncul di terjemahan Indonesia. Di Indonesia kan sebab apabila semuanya ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Ya, jadi seakan-akan hanya kalau kamu lakukan itu kamu akan berhasil. Tapi dalam kata Yunani ada yang menarik dari kata akorus ya. Kalau kamu tidak melakukan itu, kalau kamu tidak berbuah atau tidak menghasilkan buah, kalau kamu tidak hidup dalam yang tadi pasal 7, kamu tidak menguasai diri dan lain sebagainya itu, maka menunjukkan bahwa kalau seseorang tanpa pertumbuhan rohani, maka kita itu tidak bisa apa-apa. Tidak ada buah yang bisa dinikmati orang. Ya. Petrus menekankan supaya mereka harus menghasilkan buah. Menghasilkan karakter-karakter Kristus itu sendiri. Tanpa pertumbuhan rohani, hidup orang percaya tidak bisa menghasilkan karakter-karakter yang tadi. Tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa pemahaman kuasa, kalau kita tidak hidup di dalam kesalehan, bagaimana orang bisa bertahan menghasilkan buah? Bagaimana orang bisa menikmati itu? Bagaimana kita menjadi kesaksian yang bisa dilihat orang dan lain sebagainya? Pengetahuan tentang Kristus, ini yang ditekankan ya. Mereka harus memahami tentang Kristus. Orang-orang percaya diperingatkan bahwa yang tidak berbuah ini, tidak menghasilkan buah rohani ini, itu harus kita hindari. Tidak boleh. Kita harus, dalam arti kalau saya lawan katanya, kita harus menghasilkan buah apapun itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan hanya kalau kamu menghasilkan, tapi diingatkan kalau tidak menghasilkan, kalau kita tidak berhasil, ya itu tidak boleh. Kita memang harus menghasilkan buah. Sebagai orang percaya, kita harus berbuah. Memastikan kualitas rohani kita, memastikan pemahaman kita, pengenalan kita akan terus sehingga apa? Ada pertumbuhan yang dilihat. Kita mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Mampu memahami kebenaran Tuhan, mampu memahami janji-janji Tuhan di saat situasi sulit sekalipun. Setelah kita memiliki semua karakter ini, ya, kita akan dikatakan berlimpah-limpah menjadi giat dan berhasil. Janji Allah bukan hanya sekedar janji. Bukan janji-janji yang seperti janji manusia ya. Bukan hanya kata-kata. Bukan sekedar kata-kata. Tetapi merupakan sebuah kekuatan. Kekuatan yang mampu mengubah hidup seseorang. Ketika seseorang mengalami kuasa,
memahami kuasa. Ketika seseorang hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dan kemudian dia menjadi orang yang saleh, maka mereka akan memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu yang membedakan, yang mengubahkan hidupnya dari orang lain. Kalau saya gambarkan dalam kekristenan, itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Kristus. Ada beberapa pertanyaan yang kita perlu jawab. Oleh sebab itu, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya pada kuasa Tuhan? Apakah kita sudah hidup dengan keyakinan bahwa janji Allah itu tidak pernah gagal atas hidup kita? Apakah kita yakin janji Allah itu? Atau jangan-jangan kita ada pada fase ini ya, sedang meragukan. Tuhan, betul enggak ya? Betul enggak Tuhan memberkati saya? Betulkah Tuhan keluargaku dipulihkan? Betulkah Tuhan pekerjaan saya akan dipulihkan? Betulkah Tuhan aku akan disembuhkan? Tuhan. Kadang-kadang kalau orang sedang sakit, minta Tuhan sembuhkan. Tapi kadang-kadang tidak diizinkan sembuh. Dalam arti tidak diizinkan sembuh, maksudnya harus mengalami beberapa proses, tidak seketika sembuh, kan semua punya proses ya. Tapi saat kita menunggu kesembuhan itu, kalau kita percaya janji Tuhan, maka kita tidak akan khawatir. Kita menunggu sambil kita terus berdoa. Kita tidak kecewa. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Ini yang perlu kita jawab. Sehingga pada pagi hari ini, mari kita terus bertumbuh. Mari kita terus hidup di dalam pengenalan kita akan Allah. Sehingga kita melihat janji-janji itu terus digenapi di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi saksi hidup dari karya Allah. Kita akan menjadi saksi hidup dari janji-janji Allah yang akan dilihat orang. Seperti Petrus mengcounter pengejek-pengejek ajaran-ajaran sesat. Mengingatkan orang-orang percaya supaya mereka kuat. Pengenalan mereka akan Tuhan semakin dikuatkan supaya tidak mudah diombang-ambingkan. Itu pula yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Memperlihatkan bahwa kita paham tentang janji Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Melalui apa? Yang dilihat orang. Kita tidak mudah khawatir ketika permasalahan kita hadapi. Orang kan melihat, oh kok kamu bisa ya? Kok kamu mampu bertahan? Kok kamu mampu mengampuni? Kok kamu mampu mengasihi? Kok kamu mampu berharap meskipun kamu sekarang misalnya dalam kondisi tidak baik-baik saja? Kenapa kamu kuat? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul. Untuk saya pribadi juga, untuk kita semua. Ketika sesuatu yang terjadi di luar dari pikiran kita, yang rasanya pikiran kita tidak mampu, tapi kok kenapa ya Tuhan ya? Kok bisa ya Tuhan ya? Karena itu, ketika kita hidup di dalam janji Allah, itu pasti nyata. Karena itu, di dalam ayat 9-15 pada perikop ini, saya tidak bahas karena saya hanya dibatasi pada 8. Kalau kita melakukan semua itu, kesimpulannya di ayat itu, di pasal itu, maka kita dikatakan tidak akan pernah tersandung. Dan kita pasti akan meraih semua janji-janji Allah sampai pada kedatangannya. Kita akan menjadi orang Kristen yang militan. Kita akan menjadi orang Kristen yang tahu siapa Allahnya. Kita akan menjadi orang Kristen yang kokoh ya. Mau dibuat apapun, kita tetap punya prinsip ya. Prinsip itu penting sekali di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Sehingga kita akan menjadi saksi hidup yang nyata ya. Di dalam menanti melihat janji-janji Allah yang tak pernah gagal itu. Tentu untuk memahami semua ini sekali lagi, kalau kita lakukan dengan kekuatan kita, itu sulit, kadang kita tidak mampu. Bahkan kadang kita harus berlinang air mata, bahkan kita kadang sendiri, bahkan kita kadang seperti ditinggalkan orang-orang ketika kita melakukan firman Allah. Tapi percayalah, kalau engkau bertahan, kalau kita bertahan, maka kita akan melihat. Dan itu datangnya hanya dari Tuhan.
Hanya dari pekerjaan Roh Kudus yang akan memampukan kita mampu menjalani semua. Karena kalau daging kita ini tidak kuat, daging kita ini mudah tersinggung, daging kita ini mudah memarahi orang, daging kita ini mudah membenci orang. Tapi kalau ada kuasa Roh Kudus yang bekerja atas diri kita, maka kuasa itulah yang akan menghasilkan karakter-karakter yang di pasal 7 saya katakan. Segala sesuatu yang muncul yang dapat dilihat orang. Sehingga kita mampu menjadi saksi yang hidup, mempercayai janji Allah, mempercayai janji-janji Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah kita saat ini sedang di tengah-tengah kekhawatiran? Sedang di dalam kekecewaan? Atau keraguan? Atau mungkin kita sedang menunda untuk tidak mempercayai Allah? Tapi pada pagi hari ini kita diingatkan, mari kita terus berpegang kepada janji-janji Allah yang tak pernah gagal itu. Melalui bagian-bagian yang sudah kita bahas tadi. Sehingga meskipun dalam keadaan sulit sekalipun, kita akan melihat seluruh pasal ini, perikop ini, tentang bagaimana Yesus sendiri yang akan menjamin kehidupan orang-orang yang terus percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Di tengah-tengah pengiringan kami akan Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Kadangkala banyak tantangan, rintangan, bahkan segala sesuatu yang terjadi di luar dari prediksi kami. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami diingatkan bahwa kuasa, kesalehan, pengetahuan akan Allah, itulah yang akan memampukan kami bertahan. Kami rindu Tuhan menjadi pribadi yang kuat, yang memahami Engkau Tuhan. Sehingga bukan karena masalah kami meninggalkan Engkau, bukan karena masalah kami bersungut, bukan karena keadaan kami menyalahkan Engkau Tuhan. Mungkin rasanya kami tidak mampu Tuhan, bila dengan kekuatan kami. Tapi kami percaya Roh Kudus telah diberikan, dicurahkan buat kami. Engkau yang menyertai kami Roh Kudus. Sehingga kami mampu bertahan. Kami akan membuktikan kepada dunia. Kami akan membuktikan iman kami Tuhan. Bahwa mengikut Engkau. Hidup di dalam Engkau itu berbeda Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Biarlah pengiringan kami akan Engkau sungguh-sungguh membuat kami bertahan di tengah-tengah kesulitan keadaan saat ini. Ekonomi yang tidak stabil, pemerintahan yang terus berkecamuk di dalam berbagai problem yang ada, keadaan lingkungan, keadaan alam yang sedang tidak menentu. Tetapi kami yakin, kami percaya, bila kami bertahan di dalam Engkau Tuhan, tidak ada yang dapat menggagalkan kami. Kuasa-Mu jauh lebih besar Tuhan. Dan itu yang memampukan kami bertahan sampai detik ini. Kami akan meraih janji-janji Allah. Janji itu tidak pernah gagal. Bahkan sampai kesudahan, sampai Tuhan memanggil kami kembali. Kami tetap bertahan dan membuktikan iman kami. Itu kerinduan kami Tuhan. Kerinduan seluruh jemaat. Biarlah Engkau memberkati kami. Berkati kami Tuhan. Mungkin ada jemaat yang sedang di dalam masalah, yang sedang berjuang dengan imannya. Tuhan tolong. Mungkin ada jemaat yang sedang sakit, yang berjuang di dalam imannya untuk sembuh. Tuhan tolong. Mungkin ada jemaat yang sedang kekurangan, berjuang dalam imannya. Tuhan juga menolong. Kami tahu tidak ada yang gagal. Tuhan selalu menepati janji-janji Tuhan pada waktunya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bila kami melakukan semua itu, janji-Mu kami tidak akan pernah tersandung. Pegang kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta Jemaat untuk minggu ini. Pertama, kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Dorce Sondopen. Kiranya Tuhan memberkati. Nanti sore pukul 17.00 ada kebaktian umum yang kedua. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pada pukul 09.00 dan sore pada pukul 17.00. Disertai perjamuan kudus. Harap jemaat mempersiapkan diri dan jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Amplop persepuluhan disediakan dan dapat diambil di depan dekat pintu masuk. Tiap hari Selasa pukul 19.00 ada kebaktian umum kaum bapak atau kaum pria via Zoom. Harap seluruh kaum bapak atau kaum pria dapat mengikutinya. Dan pada hari Kamis pukul 17, pada pukul 19 ini, dan setiap hari Kamis pukul 19 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap kaum wanita juga dapat mengikutinya, karena ini tidak perlu harus meninggalkan rumah. Berikutnya, setiap hari Sabtu pada pukul 6.00 pagi hari, ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan, atau hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18.00 ada ibadah PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Bapak Ibu, ada tambahan pengumuman untuk hari ini. Hari ini kita mendapatkan berkat dari yang pertama, keluarga Bapak Yudi. Sebab Ibu Yudi berulang tahun pada tanggal 25 Agustus 2024. Yang kedua, berkat ini juga diperoleh dari keluarga Bapak Agung. Karena Bapak Agung berulang tahun pada 18 Agustus 2024. Untuk itu, jemaat diharapkan jangan tergesa-gesa untuk pulang dahulu, biar duduk saja dahulu, nanti akan dibagikan kepada jemaat berkat-berkat itu. Persembahan hari ini diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk kolekte dan persembahan untuk pembangunan. Persembahan untuk pembangunan dapat dimasukkan di kotak di depan mimbar. Petugas pengumpul persembahan Saudari Stefani dan Ibu Ing Wibowo. Pada yang bertugas untuk dapat maju ke depan. Sebelum
persembahan dijalankan, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Engkau telah mencukupi akan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami selama ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian datang ke hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan dengan hati yang bersukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja. Lagu sudah dipersilakan ke bagian berdiri. Pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari kita mengakhiri kebaktian pagi hari ini. Bapa di dalam surga,
Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Ibu Dorce yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memelihara kehidupannya, Tuhan berkati pekerjaannya. Biarlah melalui pekerjaannya ini banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala Sidang, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos-pos PI, demikian pula jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pusat maupun yang ada di pos-pos PI. Biarlah Tuhan pelihara kehidupan mereka masing-masing. Tuhan cukupkan akan segala kebutuhan mereka masing-masing. Mereka yang sakit biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga akan menolong untuk mencari jalan keluar bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Nanti pada bulan November akan diadakan pemilihan kepala daerah. Tuhan tolong agar pelaksanaan pilkada ini boleh berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Dan biarlah mereka yang terpilih sebagai kepala daerah, baik yang di tingkat 1 provinsi maupun di kabupaten kota, mereka orang-orang yang takut akan Tuhan dan cinta kepada rakyat. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk situasi politik keamanan di negara kami yang sedang memanas. Terjadi demonstrasi di hampir di setiap kota besar, para mahasiswa turun ke jalan. Tuhan tolong agar para mahasiswa boleh menyampaikan aspirasinya dengan baik dan benar dan tidak anarkis, merusak fasilitas-fasilitas dan aset-aset negara. Tolong Tuhan agar apa yang disampaikan ini boleh didengar oleh wakil-wakil rakyat dan boleh dapat mensejahterakan bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di setiap daerah, banjir bandang. Kiranya Tuhan juga tolong mereka dapat diselamatkan dan Tuhan tolong cukupi akan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk harga-harga yang melambung tinggi. Kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk dapat mengendalikan harga-harga ini sehingga masyarakat rendah dapat menjangkau harga-harga yang ada. Dan akhirnya kami juga berdoa Tuhan untuk pergantian pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, beserta juga nanti wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, MPR, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Biarlah mereka boleh bekerja dengan hikmat daripada Tuhan, takut akan Tuhan, dan mementingkan kepentingan masyarakat, tidak mementingkan golongan atau pribadi sendiri-sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan doa ini kami akhiri Tuhan, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.